sebagai penulis. Dan saya, Iva Farera, sebagai pencerita. Dan kami dari kelas 2D Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan kisah dari Sanggap yang berjudul Batu Pengantin. Cerita ini mengisahkan tentang seorang laki-laki putra Tumenggung dari kampung Sekawang yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ia menikahi seorang perempuan dari kampung Setubal. Warga sekitar turut membantu pesta pernikahannya. Salah satunya membuat sajian makanan khas daerah, yaitu makanan dodol cengkaruk. Teman-teman yang berbahagia, kisah ini diperankan oleh seorang nenek dan seorang cucu yang berusia 8 tahun. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung bernama Kampung Sekawang, hiduplah seorang nenek dan cucunya bernama Rara yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tinggal di gubuk yang kecil. Suatu hari, sang nenek bersama cucunya pergi ke tempat warga yang sedang membuat dodol cengkaruk untuk pesta pernikahan putra Tumenggung. Aroma dodol yang dibuat oleh warga langsung membuat Rara ingin mencoba dan meminta. Kemudian sang nenek terlihat bingung dan hanya diam saja. Melihat gerak-gerik sang cucu tersebut, seorang warga pun memberi dodol cengkaruk kepada nenek dan cucunya. Dengan suara yang rendah dan lemah lembut, sang nenek berterima kasih kepada warga tersebut. Nenek dan cucunya langsung kembali ke gubuk mereka dengan perasaan yang sangat senang. Mereka memakan cengkaruk dengan lapar. Setelah mereka memakan cengkaruk, ternyata sang cucu belum juga merasa puas. Ia pun kembali menghampiri warga dan meminta lagi tanpa sepengetahuan nenek. Karena warga merasa jengkel terhadap kelakuan sang cucu, warga pun memberinya gale-gale karena warga takut cengkaruk yang dibuat tidak cukup untuk pesta pernikahan nanti. Gale-gale adalah lemper perahu yang terbuat dari getah danar. Gale-gale tidak boleh dimakan karena bisa berbahaya. Setelah warga memberi cengkaruk pada sang cucu pun pulang ke gubuk tanpa tahu bahwa yang telah diberikan warga padanya adalah gale-gale, bukan cengkaruk. Sesampainya di gubuk, ia pun memakan pemberian warga tadi. Tetapi pada saat memakan, sang cucu sulit mengunyahnya. Dengan suara yang tinggi dan cempreng, Rara pun mengadu kepada sang nenek, bertanya kenapa cengkaruk ini sangat sulit untuk dikunyah. Nenek pun terkejut melihat barang yang dipegang oleh cucunya. Karena sang nenek tahu bahwa yang dipegang oleh sang cucu bukanlah cengkaruk, melainkan gale-gale. Sang nenek merasa iba dan dengan perasaan sedih ia mengatakan, sampai hati orang itu memberikan gale-gale, bukan cengkaruk. Mendengar ucapan sang nenek, Rara pun menangis. Karena sang nenek tidak tega melihat sang cucu bersedih, maka sang nenek pun mengambil hewan peliharaannya dan menandaninya dengan sangat cantik dan lucu. Kemudian, sang nenek pun membawa cucu dan peliharaannya menuju ke rumah pengantin. Sesampainya di tempat acara, sang nenek melepaskan hewan peliharaannya tepat di hadapan pasangan pengantin itu. Melihat hewan peliharaannya yang sangat lucu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Seketika itu pula, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap, disertai dengan hujan dan petir. Semua pun terkejut dan langsung memandang langit. Melihat hal tersebut, sang nenek bersama sang cucu pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa hewan peliharaan mereka dan melindungi diri menggunakan kuali di atas kepala. Tiba-tiba, suara air datang mengalir begitu saja. Deras dan seperti menyambar dengan begitu kuat menghantam pasangan pengantin dan mengubahnya menjadi batu. Sontak, semua tamu undangan panik. Namun, tidak sempat para tamu undangan lain. Tiba-tiba, gelombang air yang sangat besar menghantam tempat resepsi. Semuanya hancur, hanyut terbawa air kecuali sang nenek dan cucu yang selamat serta sepasang batu yang masih utuh berdampingan seperti pengantin. Hingga sekarang,
batu itu masih ada. Dengan demikian, warga setempat memberi nama batu tersebut dengan sebutan batu pengantin. Teman-teman, di akhir cerita ini, itulah mengapa rasa empati harus tertanam dalam setiap hati manusia. Dan apapun yang kita dapatkan, haruslah kita selalu merasa bersyukur. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar dan menontonnya.